Nah itu kan saya juga ini sering itu dengerin Cak Nun karena saya juga ngefans sama beliau. Iya. Dari pola berpikirnya, cara pandangnya itu luar biasa. Dan kita butuh pegawan-pegawan seperti beliau. Pawang ya Mas beliau ya. Mas, Untung bangsa ini masih ada beliau. Iya ya. Saya kadang sampai mempelajari apa ya, nasihat-nasihat bijak dari biksu-biksu, bante-bante di Buddha begitu kan. Kita tahu kalau Sri Lanka itu dia eksportir ini kurnia mata itu. Ketika masih hidup dia taken kontrak, nanti kalau mati ini silakan diambil, kasihkan kepada saudara-saudara saya. Waduh, ini spiritual itu harusnya begitu ya Mas. Iya, ada pemanfaatannya. Oh iya. Nah, kebanyakan kita sendiri itu tidak memiliki nilai di titik-titik karena apa ya? Karena perkembangan zaman sendiri yang merubah manusia menjadi makhluk individual ya. Nah ini kan harusnya ketika ini terus dibiarkan, ya mau jadi apa nanti peradaban anak cucu kita? Oke. Jadi saya kadang membayangkan tiap malam gitu, mana ya tetangga saya yang besok kesulitan makan, yang nggak bisa nyekolahkan anak-anak gitu. Andai kata kemudian orang-orang yang kualitas ekonominya menengah ke atas tuh tiap malam berpikir besok saya harus memberi siapa, selesai masalah republik ini ya Mas ya. Ya, nah itu kan jadinya kan uniknya itu gini manusia. Orang-orang itu beranggapan, atau kita sendirilah, beranggapan bahwa kebahagiaan itu muncul dari luar. Ketika misalnya ada materi datang, itu kita merasa bahagia. Nah, karena dianggap bahwa materi itu adalah mampu membuat kita bahagia, jadi seseorang itu terus mengejar materi, kan jadi aneh. Jadi sebetulnya kebahagiaan itu harus muncul dari dalam, karena yang menciptakan kebahagiaan itu diri kita. Kebahagiaan itu tidak datang begitu saja. Kebahagiaan itu muncul ketika kita mampu menerima segala sesuatu adalah bagian dari diri kita. Nah, ketika kita tidak mampu menerima apapun situasi bukan bagian dari diri kita, ya jadinya kesengsaraan itu tadi. Kita sudah di dunia tapi masih ngejar dunia juga. Ya ibarat kita itu di tengah samudra terus cari samudranya mana gitu. Oke. Saya ini kembali ke masalah safari lagi. Ketika safari gitu, pernah nggak Mas Hori disuruh, Mas tolong dong Mas, ini keluarga saya kena santet, nggak sembuh-sembuh gitu, dan terus treatmentnya bagaimana, hasilnya seperti apa gitu, kalau ada pengalaman begitu, pernah nggak? Ya pernah, setiap wilayah. Nah di situ pun juga kita harus, jadi saya sendiri, saya sendiri sama teman-teman kan ada tuh, karena terlalu banyak kan yang ada mengalami disharmoni, jadi kita buatkan form agar kita bisa memetakan mana yang setidaknya kita bisa bantu dan tidak. Kan itu banyak tuh, ada yang Mas ini toko saya kenapa nggak laris-laris, itu ada. Mas ini jodohnya gimana gitu, ada banyak. Nah makanya hal-hal yang memang sekiranya ini noise, nah kita coba untuk rapikan yang memang urgent, yang sakit-sakit. Nah itu memang kita petakan, kita bagi tim sambil kita evaluasi terus setiap minggu. Teman-teman yang mengalami ini koordinasi dengan kita, perkembangan dan sebagainya. Nah di situ pun juga ada poin di mana mereka juga harus mampu self healing, jadi tidak ketergantungan dengan kita. Iya. Nah ini yang ingin saya tekankan ke teman-teman. Saya tidak mau teman-teman itu ketergantungan dengan saya pribadi, apalagi mengkultuskan saya ini juga masih belajar gitu. Jadi ayolah kita sama-sama berproses gitu. Nah jadi di setiap safari itu pun kita kasih metode-metode untuk teman-teman agar beliau-beliau semua ini berlatih. Jadi jangan di sini bawa ember terus bawa pulang, tapi di sini gimana caranya membuat sumber. Jadilah teman-teman itu sumber dari kehausan dahaga dari lingkungannya. Nah itu yang ingin saya tekankan.
Jadi ini klop ya. Saya dari rumah tadi juga punya gambaran seperti ini karena saya melihat banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita itu yang ada orang punya kelebihan sedikit gitu dia langsung bergantung, Mas. Iya. Seolah-olah ya orang ini yang bakal finishing masalah saya gitu Iya ya. kan aneh itu. Ya itu makanya itu saya bilang ke teman-teman, kalau kan ada tuh, Mas Ori saya yakin Mas Ori bisa gitu. Nah kalau ibu udah yakin sama saya tidak mau saya gitu. Yakinlah sama Allah saya bilang gitu. Karena saya tidak bisa apa-apa gitu. Nah kalau di situ boleh nanti saya ketika memang ketergantungannya sudah beda, akhirnya kita coba untuk bantu dengan treatment sekaligus beliau sendiri itu melakukan satu metode gerakan maupun cara untuk self healing sendiri gitu. Sampai ada tuh yang bilang, Mas Ori, saya itu pernah ikutan di mana-mana kayak gini. Kalau misalnya Mas Ori mau jualan kayak gini, pasti cepet kaya gitu lah. Saya nggak ada orientasi ke situ sama sekali. Saya bilang gitu. Iya. Lah ini adalah sebetulnya tanggung jawab saya, beban atas keilmuan yang pernah diberikan kepada saya. Kalau toh ini nggak saya share, itu saya pusing. Jadi sebetulnya saya cuman meneruskan estafet keilmuan ini agar terus berjalan dan memberikan manfaat bagi teman-teman. Cuman itu. Jadi kalau misalnya teman-teman berkenan dan dirasa bermanfaat, saya minta mudah-mudahan hasil dari metode yang diberikan guru saya ini menjadi amal ibadah beliau, bukan ke saya gitu. Menarik. Sekarang yang lagi rame-rame di Facebook itu kan memang seorang master spiritual bikin seminar di Surabaya, di Bali, di mana yang isinya tentang konten-konten suwung, tentang pencarian ketuhanan, transformasi kesadaran, per A bayar 550.000. Kalau yang dulu-dulu itu ada yang bayar 1 juta gitu. Nggak ada ya arah ke sana, Mas ya? Nggak. Nggak ada sama sekali. Oh ya Allah, subhanallah. Kan makanya itu kalau misalnya mau dikorek, silakan dikorek ke teman-teman yang peserta itu. Apakah saya minta? Nah itu pun saya kembalikan. Saya mau datang ketika itu hasilnya adalah musyawarah bersama. Gotong royong, Mas. Dan nilai-nilainya harus gotong royong dan guyup rukun. Udah itu. Iya. Kalau nggak ada itu saya nggak mau, saya bilang gitu. Waduh. Saya Dan itu transparan semua. Siap ikut safari itu, Cak ya? Iya. Kita safari nanti ya. Ya, monggo. Diskusinya teman-teman. Oke, Mas. Saya ikut safari, Mas ya. Injih. Dicatat loh, Mas. Nanti kalau jenengan nggak kasih tahu, aduh. Ya, kayaknya ke depan ini paling dekat itu agendanya adalah di Jember sama di Bali. Oke. Jadi di Bali itu ada satu kampung toleransi yang meminta saya dan teman-teman itu berdiskusi bersama, saling belajar. Mudah-mudahan di sana mampu memupuk nilai-nilai toleransi lebih tinggi. Waduh, ini kalau di Bali aku sing belum booster repot nih. Oke. Ini Mas, kalau ini terkait dengan teman-teman yang masih membutuhkan nomor HP-nya Mas Ori itu tetap nanti akan akan di follow up ya ke depan ya. Ya kan kita lagi mencari sistem yang lebih efektif dan efisien ya. Ya alhamdulillah kemarin teman-teman sudah ada yang bantu untuk membuatkan link. Jadi ketika itu masuk, teman-teman bisa lihat wilayah mana. Nah ini masuk di situ langsung masuk ke grup. Si setiap wilayah itu. Jadi di sana pun asik, Mas. Jadi ada teman-teman tuh yang saling berdiskusi dan itu memperkaya saya. Ikut belajar ya? Ikut belajar. Kan itu belajar bersama. Iya, benar. Tidak terus kemudian menjadi guru gitu ya? Enggak, saya juga udah bilang saya bukan guru. karena kadang saya berpikir ya, kebetulan saya aktif di salah satu penghayat namanya Sedulur Sejati, Mas. Di situ itu saya diajarin bahwa memang ada masanya kita belajar kepada guru manusia itu ada masanya. Di level tertentu kita harus ketemu yang dari dalam diri kita sendiri sehingga ada apa-apa saja semuanya bisa finishing dari dalam diri sendiri. Nah, ketika kemudian melihat realitas teman-teman terus ngandal paranormal, aduh itu kadang saya Allah. Ya itu kan juga terjadi waktu itu. Jadi perjalanan saya itu kan juga waktu saya diskusi dengan almarhum Pak Made itu kan juga saya bilang setiap itu kan saya bertanya, Pak ini gimana, Pak ini gimana, itu nggak pernah dijawab. Saya kan pusing tuh.
Akhirnya saya datang pulang, Pak, Heeh. ini gimana kok saya dibiarin gini aja gitu. Kan Bapak yang bawa saya ke sini, Bapak harus tanggung jawab gitu. Saya bilang gitu. Terus kata beliau, saya ini akan menjadi penghambatmu ketika bertemu dengannya. Jadi seorang guidance itu cuma mengantarkan. Setelah sampai sana, ketuk sendiri dan rayu sendiri. Mantap. Nah itu yang luar biasa. Itu yang bikin saya terus ini ya termotivasi bahwa setiap orang itu diberikan akses yang sama untuk mengenali siapa Tuhannya melalui siapa dirinya. Iya ya. Jadi sip lanjut Mas. Nah ini kan kebanyakan ketika kita sudah merasa bisa, itu jangan sampai orang lain bisa seperti kita. Biar kita tetap jadi guru, kan gitu yang aneh itu. Contohnya banyak itu. Oh ya nggak tahu saya juga. Cuman ada satu quote yang menarik dari MH Ainun Najib dulu. Saya ingat-ingat waktu saya SMK kelas 3 kebetulan. Saya waktu SMK tuh sering ke ini apa tuh namanya, ikut kajian Wadang Bulan di Jombang gitu, di Mentoro gitu. Nah tiap bulan sekali kan ada satu quote yang barangkali teman-teman yang bergantung kepada guru-guru spiritualnya ini supaya bisa naik tangga gitu ya. Beliau mengatakan begini, aku sudah tidak percaya dengan manusia jenis dan model apapun yang mengajarkan tentang keabadian dan kesejatian. Artinya kan dia sudah sampai di level dimana semuanya itu ini milik kita sendiri gitu. Benar. Nah itu kan saya juga ini sering itu dengerin Cak Nun karena saya juga ngefans sama beliau. Iya. Dari pola berpikirnya, cara pandangnya itu luar biasa. Dan kita butuh begawan-begawan seperti beliau. Pawang ya Mas beliau ya. Mas, Untung bangsa ini masih ada beliau. pernah nggak sih Mas Sorry waktu ya dulu ya pernah punya masalah sama seorang, berkelahi terus kemudian pakai tenaga dalam tertentu gitu, pernah nggak sih ada pengalaman kayak gitu atau bantu teman gitu? Pernah ya. Gimana Mas? Jadi waktu mau berantem tapi nggak jadi. Ya itu nggak pernah sampai fisik. Oh nggak pernah ya? Tiba-tiba orang itu bisa kasihan sama saya mungkin ya. Karena aduh anak kecil gitu mungkin. Jadi itu kan terlihat bahwa ketika orang emosi itu media biofilnya itu pun berlubang sebetulnya. Jadi konsepnya yang dilihat kenapa tenaga dalam bisa mentalin orang itu karena ada lubang kecil di biofilnya. Ketika energi seseorang ini berlubang, biofilnya berlubang, orang yang marah ini, orang yang marah kan pasti berlubang. Nah ketika seseorang ini punya energi, nah energinya ini mampu masuk ke sistem tubuhnya karena berlubang. Ketika masuk ke sini, ketika dia menekan, dia akan terpental. Kalau nggak gitu, yang energinya halus, orang ini bisa sungkan. Sebentar. Ini menarik ini. Saya dulu pernah belajar ya silat-silat kayak gitu Mas. Ada cipta sejati, ada bunga Islam, ada saya ingat belajar itu Mas. Nah ketika ini si teman saya ini dia parang Mas. Mau mau mukul saya pakai parang itu dengan emosi, saya cukup begini saja, tapi gitu ya. tahan dia ngeraskan dada, itu terpental semuanya. Iya. Tapi ketika kemudian dia pura-pura nendang, saya yang terpental jauh Pak. Ya, ya gitu. Itu logikanya seperti tadi berarti. Iya, karena biofilnya berlubang, lah energi kita bisa masuk. Oh. Nah, ketika ini masuk, dia menekan, dia akan terpental. Nah, kecuali kalau dia nggak ada emosi, karena biofilnya masih utuh, bercanda misalnya, gitu ya? gitu. Aduh, itu ya. Nah, ini ya rahasianya sebetulnya ternyata kalau di Jawa dulu itu kan juga gitu, ngeluruk tanpa bolo itu sebetulnya ini. Nah, Jadi menang tanpa ngisorake. Jadi ngasorake. ya ngasorake ya artinya bahwa orang-orang dulu itu memang dia tidak pernah mengalahkan siapapun. Karena dia tidak ingin menang kepada siapapun. Nah, itu kan luar biasa. Ya, nggak mau kalah, ya nggak mau menang. Itu kan hebatnya. Nah, kenapa kita berebut kemenangan sekarang ini? Iya, saya malam ini kok seneng sekali ya diskusi sama Sorry. Klop gitu Mas. Dengan pendekatan rasional, empirik, dan sains kan belum bisa dibuktikan itu tentang eksistensi jiwa, Tuhan, malaikat, dan iblis itu. Lalu pakai cara apa agar bisa membuktikan itu semuanya Mas? Ya karena itu kan pengalaman ini ya. Karena memang nggak bisa kalau misalnya dilogikakan juga nggak mungkin. Karena itu adalah pengalaman pribadi, transendensi ketika seseorang
mencapai titik-titik tertentu kan itu pengalaman individual dan itu nggak bisa disamaratakan satu sama lain. Tapi salah satu cara barangkali bisa lewat hening, meditasi terus menerus, lewat rasa sejati itu kan bisa. Bisa. Tapi kan nggak bisa diungkap secara verbal atau dibandingkan. Oke. Jadi gini konsepnya. Di otak kita itu ada hipokampus, hipotalamus, dan talamus. Yang dimana ini saling terkonek satu sama lain. Nah, neuron dalam otak ini itu kan ada ratusan, ribuan. Ketika seseorang melatih meditasi, itu di awal mungkin dia akan merasa kedamaian. Ya, karena apa? Secara psikis, mental dengan fisik itu mengalami rileks. Akhirnya damai. Setelah mengalami kedamaian ini, kalau misalnya itu diteruskan, seseorang akan mudah untuk berdialog dengan dirinya, menginternalisasi diri. Lah dari menginternalisasi diri inilah seseorang akan memahami bahwa segala sesuatu di luar sana itu adalah bagian dari dirinya. Setelah menemukan di bagian dari dirinya yang ada di alam semesta, maka dia akan berubah yang dari hanya mencari ketenangan menjadi mencari penciptanya lewat dirinya. Nah, kapasitas neuron otak inilah ketika dia saling bersinergi akan membentuk satu gelombang elektromagnetik yang disebut dengan cut spot. Jadi sebetulnya kalau misalnya dijelaskan secara itu pun bisa, cuman pengalamannya nggak bisa dijelaskan. Iya. Nah, ketika cut spot ini aktif, maka seseorang akan mudah untuk memahami sesuatu. Jadi lewat dari beberapa level dimensi, semakin atas itu akan semakin dalam nilainya. Nilai-nilainya. Jadi ketika kita melihat sesuatu itu lebih esensi, maka kita akan melihat secara utuh. Iya. Jadi melihatnya dari berbagai sudut. Nah, kalau orang-orang sudah sampai sini nggak mungkin saling menyalahkan. Ngapain juga. Jadi daripada kita berebut atau menghitung domba orang lain, misalnya, kan lebih baik kita mengembala domba kita sendiri. Toh belum tentu domba kita tidak liar, kita masih lebih liar. Iya. Sibuk kita mencari kesalahan dan kelemahan orang lain terkadang. Ya. Lupa dengan kesalahan, kelemahan kita sendiri. Gitu. Nah itulah makanya musuh terbesar kita, diri kita. Ngapain cari musuh-musuh yang lain di luar sana? Yang paling bahaya orang alim, orang soleh, hafal Quran, pinter qiraah, ngerti ayat hadis, menjadi sombong. Sombongnya mungkin tidak kelihatan di wajah dan badannya, tapi terasa dari hati. Kadang-kadang ketok moto nek wis qiraah iku ngene. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awas kalau tidak kagum, awas kalau tidak kagum, awas kalau tidak memuji saya, awas. Saya tidak bisa ngeklaim, Allah yang boleh ngeklaim, tapi saya boleh merasakan. Perasaan saya mungkin salah, tapi saya pantulkan mungkin kesalahan itu. Syukur Anda menjumpai kebenarannya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa yang saya omongkan benar. Kita itu sama-sama mencari kebenaran terus-menerus. Kapan-kapan saya bilang biar menjelaskan bener biasanya. Itu ya teman sekalian ya. Oke, sekarang gini. Waktunya habis kira. Udah jam 3 pas. Gini. Ada Allah, tidak mengakui Allah. Ada Allah tapi mengingkari Allah. Ada Allah tapi menyekutukan Allah. Itu kan nanti diterjemahkan secara nilai. Dari filosofi, mau akidah, filsafat, moral, sampai aplikasi sosial, sampai hukum, sampai segala macam. Kalau seorang hakim memutuskan tok itu tidak ada Allah dalam file pikirannya, itu ketukan palu ateistik. Jelas toh? Kan begitu rumusnya tadi. Karena ini luar biasa. Ini apa namanya? Apa gue jenenge pra peradilan ini diterima apa tidak? Itu kan penting banget itu. Kalau Allah tidak terlibat di situ berarti ateis. Ya kira-kira. Sekarang saya tanya, kalau dikebawakan lagi
Kalau ada Allah, berarti Anda secara moral jujur apa tidak jujur? Kalau ada Allah. Kalau secara ilmu, objektif apa tidak objektif? Kalau secara olahraga, sportif apa tidak sportif? Kalau secara hukum, adil atau tidak adil? Kan sebenarnya sama semua itu. Yang namanya suci, itu kalau dalam hukum adil. Kalau dalam olahraga, sportif. Itu suci, benar-benar suci. Kalau dalam ilmu, objektif, jernih. Kalau dalam kesenian, pas. Ya Ben, ya mana Ben? Kalau pitch-nya do, ya do. Kecuali kepentingan estetiknya menyuruh do-nya naik dikit atau turun dikit. Dalam sifat-sifat pentatonik misalnya. Itu ya. Sekarang saya tanya, praktis saja sama Anda. Apakah di sini Anda bisa jujur? Yang bicara tadi jujur apa tidak? Pakai dibatas-batasi enggak? Kalau ngomong aja tuh, sejujur-jujurnya apa adanya, betul enggak? Coba Dadang suruh pidato di masjid, coba. Coba, demi Tuhan saya ateis, jajal ngomong ngunu di Petamburan. Tapi Dadang boleh jujur menjadi dirinya. Dan aku mengerti aslinya dia. Aku tidak percaya kepada kata-katanya. Karena dia sangat lembut dan penuh cinta dan penuh kesolehan perilakunya. Loh, aku tidak percaya sama kata-katanya. Kata-katanya itu untuk menutupi kesuciannya. Dadang, top tetangga mudang. Masuk Facebook kira. Dengan sekalian ya, oke. Insya Allah di sini ya, dari tadi saya di belakang 2-3 jam di sana, dan saya lihat ini teman-teman jujur amat ya, suci mereka ini. Dan malaikat sudah Anda perintah untuk melindungi Anda, karena malaikat itu kan fungsinya ya'malu ma yu'marun, mengerjakan yang diperintahkan. Ustaz, siapa yang punya hak memerintah malaikat? Allah. Manusia boleh enggak? Tolong kapan-kapan antum jelasin ya. Siapa ahsani takwim? Manusia. Siapa yang diberi hak khilafah? Manusia. Malaikat di bawah manusia atau di atas manusia dalam soal otoritas khilafah? Di bawah manusia, jadi Anda bisa perintah malaikat. Loh, ini beneran. Kan bareng hati nih. Gendeng arah-arah ini. Kurang ajar, aku diarani ngomong arah-arah. Bayangin itu. Wah, kalau banjir Nuh itu yang mati berjuta-juta orang itu Israel. Wah, speed tinggi pokoknya itu. Itu remen bopiro itu. Gimana sih? Malaikat itu institusi. Gitu loh. Ada Perdana Menteri namanya Jibril, Menteri ini namanya Mikael, Menteri Penerangan namanya Israfil. Masa Israfil ini trompet terus, masa diciptakan Allah bermiliar-miliatan penggawaannya mek ngene ya. Gendeng arek-arek iki. Pikirannya hidup. Nah, fikir ini kan Anda berlatih untuk ludeng akalmu, betul enggak? Di sini ludeng enggak pikirannya? Aku tanya, di tempat mana yang kamu bisa ludeng semerdeka-merdekanya tapi tulus seperti di sini? Begitu kamu ke kantor, bisa kamu mikir gitu? Kebuntu kan gitu kan? Di sini Anda ludeng lah ya. Terus nodoh Israfilku penggaweane trombon. Gendeng arek-arek. Itu berarti dia yang melakukan, dia sound system, dia loudspeaker of all information from Allah, kan gitu. Jadi informasinya gak mek tuet-tuet tok. Engkau dia terus usul, Gusti Allah mbok kula nyuling barang, mosok ngerompet tok, gitu kan. Engkau dia nggawe proposal, wah niku enten gamelan kula nggih tak ngegong Gila.
Gimana ulama-ulama ini jelasin Islam, ya Allah? Kok tidak boleh berkembang akal sehat itu? Gitu loh. Itu berarti dia yang menjadi duta informasi. Jadi al-khabirnya Allah itu melalui Israfil. Tapi khususan untuk Muhammad, surat sakti itu Jibril langsung Perdana Menteri gitu loh. Terus saiki mergo wis gak ono wahyu, Jibril nganggur. Ngene iki. Semiliar tahun mulat. Wis gak ono nabi ya. Ngono saya dikai akal gak digawe gitu. Dadi Jibril mau manggil karo awakmu iki. Aku mek diarani pensiun mulat. Terus mari ngono main biliar bola 3 kecetak-cetok ijen. Terus mari ngono aerobik. Arek-arek iki. Ndak. Makanya belajar madza al-wahyu wa ma adraka mal wahyu. Wahyu itu apa, dipelajari dong. Kalau ilham itu apa, hidayah itu apa, fadilah itu apa, maunah itu apa, dipelajari gradasinya, strukturnya, perangkat-perangkat dan persyaratannya. Kamu pikir Allah itu membuat terus Allah itu wah ngonteni jek suwe iki Jokowi, wah jek suwe iki Soeharto. Bagi Allah seluruh kejadian yang kita alami dari Adam sampai kiamat itu cuma just ngono. Kalamhin bil basar. Sekejapan mata ngene. Jadi ketepnya niki wis kita sudah berlangsung sekian triliun tahun. Itu sama dengan Nabi Sulaiman bikin sayembara, siapa yang bisa bawa istana Bilqis ke sini. Terus Ifrit, saya yang akan angkut memindahkan istana Bilqis ke sini. Berapa lama kamu bawa? Kata si Sulaiman alaihissalam. Sebelum baginda berdiri dari singgasana, istana sudah sampai ke depan. Sulaiman kan menghormati jane wis kesuwen jane gitu, tapi dia nggak ngomong dia. Bisi aku tok kesuwen lho ya. Nggih aku.